Anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Ramson Siagian, dan dari fraksi Demokrat Muhammad Nasir, curhat soal Pertamina yang kini sulit untuk sedekah. Soal sedekah Pertamina ini pertama kali disampaikan Muhammad Nasir saat RDP Komisi 7 DPR dengan Pertamina. Nasir mengaitkan deretan kebakaran di Pertamina dengan kurangnya sedekah dan infak dari Pertamina. Seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir batin. Ya ditambah lahir dan batin, mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting Bu Dirut, Pak Dirut dan teman-teman direksi yang lain. Ya, menyambut soal sedekah Pertamina yang disinggung Muhammad Nasir, anggota DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian menambahkan di periode saat ini, Ramson sulit mendapatkan bantuan sarung untuk masyarakat di dapilnya. Ramson bilang semua permintaan itu harus disetujui Menteri BUMN Erick Thohir. Terus sih Pak Ketua, tadi Pak Nasir bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Bukan Pak Erik, Pak Eri maksudnya Pak. Jadi bisa ke Pak Eri ini Menteri BUMN, bukan Pak Eri ini bukan. Katanya dikoordinasikan Menek BUMN semua. Kalau periode kemarin saya WA, tahu-tahu udah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru di RUT. Makasih Pak Ketua. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku akan menegur anggota DPR yang minta sarung ke Pertamina. Dasko sebelumnya tidak tahu soal adanya permintaan sarung yang dilontarkan anggota Komisi 7 DPR fraksi Gerindra, Ramson Siagian, kepada Dirut Pertamina. Minta sarung, ini sarungnya minta gimana sih? Udah aku nggak mau jawab, gomelin aja, gomelin aja udah. Minta sarung, sarung buat apa sih? Dia di dapil. Sarung minta sama gua aja, bilang, ntar gua kasih sarung. Berapa minta dia? Ntar gua kasih 2.000 sarung aja. Ya, untuk membincangkan kelakuan anggota Dewan yang minta dalam tanda kutip sedekah ke Pertamina, sudah ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat sore, Bung Ray. Waalaikumsalam warahmatullah. Bung Ray, apa yang Anda lihat dari tindakan dua anggota Komisi 7 DPR kemarin soal sedekah dari Pertamina, Bung Ray? Ya tidak ada yang lucu ya, karena udah biasalah kita lihat anggota DPR dengan model kelakuan yang kayak begini gitu. Yang seperti sudah tidak punya rambu-rambu lagi, mana wilayah yang boleh, wilayah yang etik, wilayah yang secara moral bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya itu gitu. Sudah Dan biasa, sudah terang-terangan. artinya ada pembiaran, Bung Ray? Ya karena pertama menurut saya ada 3 persoalannya. Pertama, cara mereka memahami demokrasi yang sangat minimalis ya. Mereka hanya memahami demokrasi itu selama ada aturan tertulis. Kalau nggak ada aturan tertulisnya ya artinya dibolehkan dan sebagainya gitu. Yang bersamaan dengan itu kesadaran etiknya itu tidak muncul. Sebetulnya kan segala sesuatu yang nggak ditulis itu belum tentu dibenarkan oleh etik dalam demokrasi gitu. Nah bagi anggota DPR ini ya etiknya nggak muncul, kesadaran berdemokrasinya ya sesuai dengan kitab, ya sesuai dengan buku, sesuai dengan aturan gitu. Nah yang ketiga adalah soal itu tadi, memang mekanisme pengawasan baik di internal DPR maupun di luar DPR dalam hal ini misalnya praksi yang tentu saja kepanjangan tangan dari partai politik juga tidak optimal gitu. Ya syukurlah kalau tadi misalnya ya ada Pak Dasko yang langsung memberi pernyataan akan menegur hal ini bila benar itu dilakukan oleh salah satu anggota fraksi mereka. Gitu. Bung Ray, kalau Anda lihat ini permintaan ini bentuk seperti apa? Apakah masuk dalam CSR atau apa? Karena kan minta sarung untuk dapilnya tuh. Ya
tidak bisa disebut CSR ya, karena kenapa? Kalau CSR itu kan udah ketahuan tuh paketnya ya, udah bisa dan juga udah ketahuan akan diletakkan di mana-mana dan seterusnya gitu. Ini kalau kita dengar cerita tadi, tinggal ditelepon datang gitu. Iya, Ini kita pun heran bagaimana banyak yang bertanya, kok bisa seperti itu Bung Ray? Iya. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang minta kain sarung ke Pertamina itu langsung akan dikirim oleh Pertamina atau tidak gitu. Oke. Misalnya Anda dan saya minta nih ke Bu Dirut yang dulu, gitu, Bu, kirim dong kain sarung dulu ke daerah saya gitu. Apakah Dirut Pertamina akan langsung? Nah, kenapa kepada Pak apa namanya itu anggota DPR Komisi 7 ini bisa langsung dikirim oleh Dirut Pertamina? Ya karena ada hubungannya dengan jabatan mereka gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin secara psikologik yang membuat Ibu Dirut ini langsung mengirim kain sarung itu sesuai dengan permintaan. Tapi kan kalau kita yang minta belum, jangankan ditunaikan, mungkin didengar pun tidak gitu ya. Oke. Kalau ada seperti Gitu. ini, Jadi tindakan ada seperti ini, bobot. siapa yang harus masuk? Siapa yang harus mengawasi? Tadi kalau etik MKD apakah bisa langsung bertindak atau bagaimana Bung Ray? Saya merasa ada suasana yang semestinya sejatinya itu bisa disebut melanggar etik ya. Karena itu tadi, ini kan nggak bisa disebut sebagai CSR, karena nggak semua orang juga bisa mengakses. Mengapa kalau anggota DPR yang telepon bisa langsung diadakan, kalau masyarakat umum nggak bisa langsung apa namanya itu menerimanya gitu. Nah yang kedua, eh, saya kira ada unsur kalau tadi misalnya ya dikaitkan dengan soal sodakoh kayak gitu, itu ada unsur yang menempatkan makna sodakoh dalam makna yang agak politik gitu loh. Nah itu juga penting itu menurut saya untuk segera diluruskan oleh anggota DPR. Jangan dikaitkan antara musibah yang terjadi dengan Pertamina akhir-akhir ini dengan sodakoh yang tidak Baik, apa namanya itu ya tidak banyak gitu. baik. Gimana hubungannya, bagaimana menjelaskannya dan seterusnya itu. Sudah Jadi jadi sorotan saat ini, artinya kita lihat MKD juga seperti apa nanti tindakannya betul, soal ini. Terima kasih betul. Bung Ray Siap. telah menyampaikan pandangannya dalam program Siap. Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bung Ray Rangkuti.